Instagram BTS dibanjiri kebencian setelah RM tunjukkan dukungannya untuk tim speed skating nasional Korea. Olimpiade Beijing 2022 baru saja dimulai, tapi hasilnya telah menghadapi kontroversi ketika tim skating cepat trek pendek Cina memenangkan medali emas. Tim lain dan penggemar dari seluruh dunia menuduh para juri bias. Karena Olimpiade 2022 diselenggarakan di Cina, banyak yang mengklaim bahwa para juri memberikan dukungan kepada tim tuan rumah. Tim Cina awalnya didiskualifikasi dari memasuki final untuk babak estafet karena mereka finish ketiga. Tapi tim Amerika Serikat yang semula berada di urutan kedua didiskualifikasi dan Cina didorong untuk bersaing di final. Kemudian komunitas online menyebut fakta ketika tim Tiongkok melakukan kesalahan ketukan dan merupakan penyebab sah untuk diskualifikasi, tetapi mereka tetap maju. Tim harus melakukan kontak fisik, yaitu tap satu sama lain sebelum skater berikutnya melanjutkan untuk leg berikutnya. Kemudian, komunitas online Korea menjadi lebih parah ketika klip video skater cepat Cina yang diduga mendorong penanda jalur ke arah lawan mereka mulai beredar. Sementara beberapa orang percaya itu adalah kecelakaan, yang lain berpendapat bahwa tangan skater Cina terlihat meraih spidol hitam dan mendorongnya ke depan dengan niat. Netizen Korea juga sangat kesal ketika tayangan ulang pertandingan yang melibatkan speed skater Korea dan Cina tampaknya menunjukkan skater Cina mendorong skater Korea di lutut untuk memperlambatnya. Warga negara Korea juga kesal ketika mereka menyadari bahwa tim Korea Park Jang-hyuk terluka selama pertandingan. Menurut outlet berita Jonggang Daily, seorang speed skater Italia menabraknya saat mencoba menyalip komponennya. Park Jang-hyuk jatuh dari tabrakan dan speed skater Cina yang mengikuti dari belakang secara tidak sengaja meluncur di atas tangannya. Meskipun tidak ada yang menyalahkan para skater atas kecelakaan itu, orang Korea sangat sedih atas rasa sakit yang diderita Park Jang-hyuk. Dia dikirim ke rumah sakit dan tidak bisa bermain di babak berikutnya. Tidak mengherankan kalau idola dan artis Korea juga akan menunjukkan dukungan mereka untuk tim nasional yang bekerja keras. RM BTS merespon untuk mendukung tim nasional. Dia memperbarui Instagramnya dengan cerita-cerita itu, bersamaan dengan klip skating tim Korea yang menambahkan emoji tepuk tangan dan jempol untuk menunjukkan dukungannya. Tapi tampaknya pesan dukungannya kepada tim nasional memicu kemarahan warganet Cina. Mereka segera membanjiri Instagram resmi BTS dengan komentar kebencian karena Instagram pribadi RM tidak terbuka untuk komentar. Mereka memilih untuk mengungkapkan ketidaksukaan mereka di Instagram Group. Mereka mengirim spam komentar dengan emoji muntah serta emoji mencubit yang merupakan simbol penghinaan. Sebelumnya, MCJJ dibanjiri kritikan saat ia diduga melakukan apa yang disebut sebagai gestur anti laki-laki di karpet merah itu. Netizen menulis, "Bagus, orang yang berasal dari negara yang mencuri budaya orang lain." Yang lain menulis, "Saya orang Cina, saya tidak akan mendukung idola yang menghina Cina." Yang lain menulis, "RM adalah idola paling jelek yang pernah aku lihat." Di sisi lain, ARMY yang mengetahui situasi itu mulai membanjiri komentar dengan warna ungu hati untuk menunjukkan dukungan mereka. Saat ini, berkat upaya ARMY, komentar kebencian telah terkubur. Yang kedua, Spring Day BTS kini telah mencapai sesuatu di tangga lagu yang tidak dimiliki lagu lain. Meskipun ada lagu BTS lain yang punya lebih banyak penayangan di video musik mereka dan album lain yang menghasilkan lebih banyak penjualan, lagu mereka Spring Day akan selamanya punya tempat khusus di hati sebagian besar ARMY. Tapi satu hal yang dicapai oleh lagu ikonik yang tidak dimiliki orang lain adalah apa yang telah dicapainya di tangga musik Korea. Spring Day telah memecahkan rekor lebih dari 2 tahun lalu ketika pada Agustus 2019 diumumkan bahwa lagu itu telah menghabiskan 130 minggu berturut-turut di top 100 mingguan musik Melon Chart. Sementara ini telah melampaui oleh beberapa lagu lain, Spring Day masih memimpin. Itu juga menduduki peringkat di grafik digital akhir tahun Gaon selama 5 tahun terakhir berturut-turut, menjadikannya posisi ke-44 di akhir tahun 2021. Minggu ini bagaimanapun telah membawa tonggak lain untuk lagu yang tampaknya abadi ini dan tampaknya hampir mustahil untuk menjadi kenyataan. Minggu ini menandai minggu ke-260 bahwa Spring Day berturut-turut berada di tangga lagu mingguan 100 teratas Melon, yang berarti bahwa lagu itu sekarang tidak pernah meninggalkan 100 lagu teratas dalam daftar ini dalam 5 tahun. Lagu kedua dengan charting terpanjang saat ini adalah Every Day, Every Moment oleh Paul Kim yang telah menghabiskan 202 minggu dan terus bertambah di chart. Tempat ketiga diambil oleh BTS sekali lagi by With Love featuring Halsey yang telah berada di top 100 chart selama 148 minggu dan terus bertambah. Tapi Spring Day tampaknya tidak akan meninggalkan grafik dalam waktu dekat. Jadi rekornya kemungkinan akan terus naik untuk sementara waktu.
Yang ketiga, seperti apa V di luar kamera? Ini adalah pendapat dari adiknya Rina Johnson. Selama bertahun-tahun, rekan kerja BTS tidak punya apa-apa selain hal-hal baik untuk dikatakan tentang mereka. Aktris cilik Rina Johnson tidak terkecuali dengan aturan itu. Pada tahun 2020, Rina muncul di video musik Dystopian BTS untuk On. Dia berperan sebagai adik perempuan V yang melakukan perjalanan dengan kakak laki-lakinya ke dunia baru yang berani. Dalam video Q&A, Rina berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan perannya dan dia berbagi anekdot di balik layar tentang BTS. Meskipun Rina bertemu dengan ketujuh anggota BTS di lokasi syuting, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama V. Aku tidak benar-benar melakukan percakapan penuh dengan orang lain, karena aku hanya dengan V, seperti kami berada di depan sementara mereka semua di belakang set, kata Rina. Selama waktu mereka bersama, V mencoba untuk mengenal adik perempuannya ini dengan mengajukan pertanyaan dan memeriksa selama syuting. Dia menanyakan banyak pertanyaan kepadaku, seperti di adegan pertama ketika kami berdua menatap matahari. Dia bertanya apakah matahari ada di mata saya, dan karena saya punya mata yang sangat sensitif, aku berkata, ya benar, dan dia seperti aku juga. Itu sebabnya setiap istirahat dia akan menutupi matanya, karena itu benar-benar cerah, kata Rina. Kendala bahasa bisa jadi rumit, tapi untungnya seperti V, Rina berbicara lebih dari satu bahasa, Inggris dan Jepang. Dia terus berbicara bahasa Inggris kepadaku, katanya, dan aku dapat melihat bahwa dia benar-benar berjuang. Jadi aku mengatakan kepadanya bahwa aku berbicara bahasa Jepang, dan kemudian dia merasa lebih nyaman dan mulai berbicara kepadaku dalam bahasa Jepang. Di balik layar, V dan Rina juga saling mengajari gerakan dance dan mendiskusikan minat mereka. Dia bertanya apakah aku bermain video game, dan aku berkata, aku tidak terlalu sering bermain, tapi saudara laki-lakiku melakukannya, dan dia seperti, sama, aku juga bermain game. Secara keseluruhan mereka bersenang-senang bersama, dan Rina akan menyukai kesempatan untuk bekerja dengan BTS lagi. Tentu saja aku ingin bekerja dengan mereka lagi, mereka sangat baik dan menyenangkan, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus sehingga aku bisa bekerja dengan mereka sejak awal, kata Rina. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.